Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumerah Merambi dari semester 3 kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jaringan dan Internet. Ya, di mana internet dan jaringan ini adalah salah satu keilmuan yang berada di pengetahuan teknologi informasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, sebelum kita lebih jauh ke materi selanjutnya, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu internet itu apa sih? Jadi, internet sendiri berasal dari kepanjangan nama yaitu Interconnected Network. Nah, jadi Interconnected Network itu adalah sebuah sistem komunikasi global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, gitu. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung ataupun tidak langsung yang berada di jalur utama disebut dengan Internet Backbone dan dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasanya disebut dengan alamat IP 32 bit. Contohnya 202.155 dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya unique name itu sama, contohnya kayak kita nomor induk kependudukan gitu. Kita itu punya nomornya masing-masing gitu. Jadi alamat IP itu tidak akan sama. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu konsep dasar. Nah, ini adalah beberapa konsep dasar, yaitu ada URL dan DNS. Nah, URL adalah salah satu konsep dasar internet, di mana URL merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL diibaratkan sebagai suatu alamat. Contoh dari URL itu ya kayak web, HTTPS, dan lain-lain gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau cari sesuatu atau itu menggunakan URL gitu. Nah, DNS atau domain ini adalah sistem penamaan server komputer. Ini adalah domain name system. DNS membantu suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer komputer yang terhubung ke komputer lainnya gitu. Selanjutnya, ini adalah beberapa sejarah singkat pada internet ataupun jaringan. Jadi, pada tahun 1969 itu terciptanya suatu produk kemiliteran Amerika yang dinamakan ARPANET. Itu untuk melancarkan suatu serangan nuklir yang bisa mengejutkan Amerika Serikat gitu. Jadi si produk ini dia itu dia itu tercipta untuk eh, melancarkan serangan nuklir, terus mendeteksi adanya nuklir yang datang dan lain-lain. Nah, langsung pada tahun 1979 itu ada Usenet, sistem diskusi internet yang terdistribusi secara global gitu. Jadi contohnya kayak rapat lah, kayak Zoom secara kalau contoh kecilnya kita bisa ambil Zoom dan Google Meet gitu maksudnya. Nah, pada tahun 1982 terciptalah tuh kata interconnected networking itu. Lanjut pada tahun 1986 tercipta domain atau yang tadi itu kode-kode itu. Masuk pada 1990 itu terciptanya World Wide Web gitu. Ini adalah beberapa sejarah singkat yang ada di internet dan jaringan. Selanjutnya beberapa jenis web. Nah, karena kita tadi bahas web, nah di sini tuh ada beberapa jenis yang mungkin lagi naik-naiknya pada zaman sekarang itu. Yang pertama itu ada website pribadi, ada website hiburan, dan website e-commerce. Jadi website pribadi itu contohnya kayak akun-akun pribadi gitu. Jadi konten website pribadi ini tergantung kemauan pemilik website, bisa berupa satu topik khusus maupun campuran. Nah, selanjutnya ada website hiburan. Website ini biasanya berisi informasi-informasi yang sifatnya menghibur ataupun informasi serba-serbi hal unik dan menarik yang belum banyak orang diketahui. Kayak berita-berita terkini. Pokoknya yang sangkut pautnya sama hiburan itu. Nah, ini yang lagi booming banget nih, ada website e-commerce. Website ini berupa tampilan produk atau jasa yang akan dijual oleh pemilik website maupun orang yang bermitra dengan pemilik website. Nah, kalau misalkan kita perhatiin, kalau misalnya kita mau beli barang, entah itu ada di Instagram ataupun Facebook, itu biasanya di bio Instagram itu ada website yang ngarahin kita gimana cara pembelian, gimana proses pembelian, gimana proses pembayaran.
Nah, ini ada jenis-jenis koneksi, yaitu ada PTSN, satelit, Wi-Fi, LAN, ADLS, ADSL, dan GPRS. Nah, PTSN itu dibutuhkan perangkat seperti komputer, sambungan telepon, rumah, dan modem. Jadi sebelum kita menggunakan Wi-Fi, itu terlebih dahulu menggunakan PTSN gitu, di mana si modem itu untuk mencari jaringan gitu. Selanjutnya ada satelit, dipakai untuk perkantoran atau tempat-tempat yang membutuhkan koneksi internet cepat. Perusahaan-perusahaan besar itu contohnya kayak Google, Twitter, dan lain-lain. Nah, ini yang sering kita pakai dimanapun ya, itu adalah Wi-Fi. Gelombang yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menikmati jaringan internet tanpa kabel. Ada juga LAN, dengan menggunakan kabel, satu komputer bisa dihubungkan dengan banyak komputer lainnya. Itu contohnya kayak dulu itu tahun 2010 sampai dengan 2016 itu lagi booming-boomingnya warnet gitu. Nah, ada satu komputer di mana dia itu jadi pusat untuk mengkontrol komputer-komputer lainnya. Ada juga ADSL, modem yang digunakan untuk jenis koneksi ini memiliki frekuensi lebih tinggi. Jadi si ADSL ini lebih tinggi daripada si PTSN. Nah, selanjutnya ini yang kita pakai sehari-hari yaitu GPRS. Jadi GPRS itu dipakai untuk handphone, jaringan-jaringan handphone kayak misalkan SIM card gitu kayak Telkomsel dan lain-lain. Selanjutnya adalah keuntungan kita menggunakan internet, yaitu interaktif, terukur, berkembang, dan fleksibel. Interaktif itu kita dapat memudahkan kita untuk berinteraksi kepada orang-orang lain, contohnya chatting, terus ya bersosial media lah secara online. Terus terukur, dapat memperhemat biaya seperti tidak perlu mengirim surat fisik. Contohnya itu kayak ya kita dapat memperkirakan gitu, biaya berapa sih yang akan keluar gitu. Nah, gimana sih mengirim surat, tidak perlu mengirim surat secara fisik itu contohnya kita ngirim surat ke kantor pos menggunakan waktu yang lama gitu. Dia dia lebih mengeluarkan banyak biaya gitu. Nah, perkembangan yang terus-menerus dan semakin mempermudah pekerjaan. Jadi internet dan jaringan itu terus berkembang dari masa ke masa gitu dan dapat terus mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya fleksibel, mudah dipelajari dan digunakan semua kalangan. Dampak negatif yang ada pada internet dan jaringan. Ya udah kita tahu lah ya. Yang pertama pasti pornografi, pencurian data yang lagi booming-boomingnya kayak hacking-hacking data pribadi dan lain-lain, terus penipuan dan kecanduan. Nah, kecanduan ini bisa mempengaruhi kepada kesehatan. Contohnya tidur tidak bisa lebih awal karena kita harus nonton YouTube dulu dan lain-lain lah. Ya, mungkin cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.